dia akan lanjut uptrend. Minggu lalu kita ada proyeksikan dia naik-naik, ternyata benar naik, 3.100 belum tercapai, tapi sudah dekat-dekat 3.090-an. Jadi ini memicu kenaikan harga minyak. Nah, satu-satunya hal yang membatasi kenaikan harga minyak mentah untuk saat ini menurut saya, satu-satunya hal yang membatasi harga minyak mentah supaya dia nggak naik terlalu jauh adalah salah satu tekniknya, antisipatif, kita bisa coba untuk cari konfirmasi sinyal buy di area ini, di area lower line ini. Kalau kita ambil angkanya itu mungkin kira-kira di area 0.6. Oke, selamat malam cuanur semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik semua kabarnya malam ini. Dan ini kayaknya ini adalah hari Minggu yang terakhir di bulan Maret 2025. Berarti ini tanggal 30 Maret 2025. Kita akan seperti biasa tiap hari Minggu ya. Kita akan coba cek nanti seminggu ke depan ada data ekonomi apa aja yang kita bisa dan perlu manfaatin. Dan kemudian setup trade seperti apa kira-kira yang bisa kita coba untuk rencanakan untuk selama seminggu depan, yaitu pekan tanggal 31 Maret sampai dengan 4 April 2025. Yuk kita mulai aja dari data ekonomi aja lah ya, nggak usah panjang lebar. Kita mulai dari data ekonomi, dan saya yakin sepanjang pekan nanti teman-teman pasti nunggu satu data ini. Data yang terakhir yaitu di hari Minggu ya, data US non-farm payrolls. Pasti ini dinanti-nantikan nih sama teman-temannya. Nah, ini akan kita coba cek nanti ya teman-teman. Kira-kira nanti kayak gimana nih. Tapi sebenarnya gini teman-teman. Memang kalau kita lihat forecast, ini rapi banget data ekonomi high impact untuk pekan depan. Dominasinya kalau kita lihat ini adalah data dari Amerika Serikat, ya. Tapi ada juga beberapa data dari kawasan Euro, ada data dari Australia, dan data dari kawasan Euro lagi, seperti ini. Ini kalau dari ini data Eurozone-nya, kalau ini data Jermannya ya. Nah, tapi untuk pekan depan, saya akan fokus ke data Amerika Serikat saja dulu, karena kita akan pantau nanti data US payrolls dari Jumat. Kemudian ada serangkaian data yang mendahului data US payrolls itu, dan itu perlu dicermati satu persatu setiap harinya. Nanti kan kita coba bahas, at a glance aja, dan kemudian kita untuk technicalnya atau setup trade-nya kita akan coba bahas nanti gold, kemudian crude oil, dan satu yang untuk forex kita akan bahas Aussie. Karena apa? Karena nanti di hari Selasa insya Allah tanggal 1 April 2025 Reserve Bank of Australia atau RBA, Bank Sentralnya Australia, bakal ngomongin suku bunganya. Walaupun kita akan lihat kemungkinan besar mereka akan tahan di 4,1%. Tapi, nanti kita lihat tapinya seperti apa. Nanti kita lihat nanti setelah ini. Oke. Kita mulai dulu ya, dari Amerika Serikat ada yang kunci-kunci aja ya, yang perlu kita perhatikan teman-teman, sebelum nanti kita memperlihatkan atau memperbincangkan data US payrolls. Yang pertama kali adalah S&P, Global Manufacturing PMI, sama ISM, Manufacturing PMI. Itu penting banget. ISM Manufacturing PMI sama nanti ISM Non-Manufacturing PMI juga penting banget, karena nanti akan kita lihat indeks employment-nya di situ, dan ini biasanya kita bisa pakai untuk memperkirakan data US payrolls-nya nanti. Ya walaupun kita udah bisa lihat nih, ada forecast-nya, US payrolls diperkirakan turun dari 151.000 ke 128.000, tapi kalau di Forex MF kita mencoba untuk mencari sudut pandang lain, dan salah satu cara yang kita pakai adalah pendekatannya dari mencermati data ISM Manufacturing PMI dan ISM Non-Manufacturing PMI, di mana kita akan lihat nanti indeks employment-nya naik atau turun, kontraksi atau ekspansi, dia makin cepat pace-nya atau makin lambat. Nanti kan kita lihat. Memang belum muncul. Kalau kita lihat di sini sih memang sementara ini untuk data ISM Manufacturing PMI-nya diperkirakan stagnan di 50,3. Mepet sih sebenarnya, dia masih di area ekspansi, tapi mepet banget. Turun dikit dia langsung masuk area kontraksi. Terus untuk ISM Non-Manufacturing PMI-nya nanti hari Kamis tanggal 3 April turun tipis setengah indeks poin dari 53,5 ke 53. Tapi nanti tetap aja ya kalau ngeliat seperti ini, ya dia mungkin akan melemah, tapi nanti akan kita lihat juga indeks employment-nya. Terus yang kita perlu perhatikan apalagi tanggal 1 ada JOLTS Job Openings, ini juga penting kita lihat dia naik atau turun. Lalu ADP Non-Farm Employment Change, walaupun tidak bisa jadi satu-satunya patokan, tapi sering ini juga diikutin fluktuasi yang cukup lumayan, dan beberapa kali data US payrolls ngikutin data ADP-nya, tapi tidak selalu. Oke, kemudian GOM-nya nanti di hari Jumat, data US payrolls tanggal 4, ada diperkirakan penurunan dari 151.000 ke 128.000, dan sekali lagi kita akan coba cek nanti ya di data
ISM Manufacturing PMI sama ISM Non-Manufacturing PMI-nya, nanti indeks employment-nya kayak gimana. Jadi kita nggak mau gegabah dulu untuk memperkirakan, walaupun secara ekonometrinya memang ada kemungkinan akan melemah untuk data US dollar payrolls-nya. Nah, kalau itu betul melemah, maka ada kemungkinan US dollar juga akan terkoreksi dan ada kemungkinan juga si harga emasnya mungkin akan break all time high lagi. Nah, itu akan kita lihat teman-teman dan kita akan coba cek secara teknikal kayak gimana kira-kira. Yuk kita langsung aja. Untuk gold, kita bisa melihat di minggu lalu dia breaking all time high terus, ada koreksi terus tapi break all time high. Dan kalau kita lihat sih sebenarnya ada kemungkinan dia akan lanjut uptrend. Minggu lalu kita akan ada proyeksikan dia naik-naik, ternyata benar naik, 3.100 belum tercapai, tapi sudah dekat-dekat 3.090-an. Apakah nanti akan tercapai 3.100? Kalau dilihat dari kondisi seperti ini, cukup besar kemungkinannya ya, untuk dia break all time lagi atau tercapai ke 3.100. Nah, tapi untuk teknikalnya syaratnya kayak gini nih teman-teman. Kita bisa lihat bahwa sekarang memang dia sedang bergerak dalam uptrend, bergerak di atas bullish trend line, dan kita bisa lihat area bullish trend line ini kita bisa jadikan sebagai patokan area support, di mana kalau dia koreksi ke area situ, kita bisa coba lagi untuk mencari konfirmasi sinyal buy-nya. Dan kalau kita kasih angkanya itu, kira-kira nih di area 3059.59 sampai 3034.19. Kita nanti bisa cari konfirmasi sinyal buy kalau harga koreksi ke area tersebut. Ya. Target pertamanya, tapi sebelum bahas target, kita bahas SL dulu ya. Stop loss-nya itu kira-kira di area 2.998.6. Ya, di bawah 3.000 yang jelasnya dia break ke bawah 3.000 hati-hati karena ada kemungkinan akan ada koreksi agak lebih dalam lagi. Ya, jadi kalau Anda punya posisi buy, ditahan 1 minggu karena ini outlook-nya untuk 1 minggu ya. Dia break nih ke bawah 2.998.6, hati-hati. Mungkin waktunya untuk cut dulu untuk sementara sebelum nyari buy on dip lagi ya. Dan kalau kita berhasil dapat area atau konfirmasi sinyal buy di area entry ini ya, di area segini, target pertamanya adalah di area 3098.57. Oh, ulangin, 3096.57 itu target pertamanya. Target keduanya di sekitar 3146.33 dan target ketiganya di sekitar 3194.37. Itu untuk gold. Dan ini kayaknya secara fundamental juga cukup besar ya kemungkinan dia akan naik lagi karena balik lagi nih Timur Tengah, Gaza panas lagi. Perjanjian damai antara Rusia dan Ukraina masih ngegantung, apalagi tuh perang dagang yang masih belum jelas katanya akan diimplementasikan tanggal 2 April, but we never know, karena kalau kita lihat nih, sejak dia dilantik, Donald Trump ya, sejak dia dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, itu plannya atau ancamannya untuk tarif impor dalam waktu itu berubah-ubah dan sangat dinamis. Nah, kita lihat dan ini menjadi sebuah ketidakpastian. Yang namanya ketidakpastian ini sangat tidak disukai oleh market maksudnya, sehingga mereka cenderung akan melarikan dana mereka ke emas dan itu yang menyebabkan harga emas cenderung up dalam beberapa waktu terakhir. Oke, jadi technical dan fundamental untuk saat ini masih klop. So, untuk gold untuk pekan ini kita masih ada kemungkinan pegang outlook-nya untuk bullish. Gitu ya. Lanjut kita ke crude oil yuk. Crude oil ini juga naik lagi dia, naik lagi. Cuman kita bisa ini juga salah satunya disebabkan oleh sanksi terbaru Amerika Serikat terhadap Iran. Yang mereka jatuhin sanksi, kemudian juga Donald Trump mengancam untuk naikin tarif impor lagi buat negara-negara yang beli minyak dari Venezuela. Wah, ini luar biasa ya. Terus apalagi perjanjian damai antara Rusia dan Ukraina masih belum jelas. Nah, ini juga masih menimbulkan kontroversi ya, dan masih menimbulkan spekulasi bahwa kayaknya nggak dalam waktu dekat nih perdamaian nih, karena saling tuduh nih Rusia dan Ukraina nih. Oh lu nih nggak mau damai lu, yang satu juga bilang lu ya nggak mau damai gitu lah, kira-kira kayak gitu kalau bahasa anak-anaknya, gitu ya. Nah jadi ini memicu kenaikan harga minyak. Nah satu-satunya hal yang membatasi kenaikan harga minyak mentah untuk saat ini menurut saya satu-satunya hal yang ngebatasin harga minyak mentah supaya dia nggak naik terlalu jauh adalah perang dagang lagi, perang tarif Amerika Serikat dengan China, dengan kawasan Euro, dengan Kanada dan lain-lain, dan melibatkan Australia juga. Dan ini dikhawatirkan kalau ini berlanjut ketidakpastian atau perang dagang yang berlanjut, kemungkinan impor akan terganggu, ya kan, ekspor-impor terganggu, sehingga negara-negara yang dikenakan tarif impor yang tinggi itu mungkin akan membatasi produksi, dan kalau mereka membatasi produksi,
artinya produksi nggak terlalu tinggi dong. Nah, mesin-mesin mungkin nggak akan terlalu optimal pekerjaannya atau kinerjanya, sehingga mereka mungkin akan menurunkan permintaan bahan bakar fosil dalam hal ini minyak mentah. Itu yang membatasi kenaikan harga gitu kira-kira. Oke, oh ya ada satu lagi. Secara teknikal kita bahas dulu sebelum kita move ke forex ya, ke Australia. Nah, ini kita bisa melihat teman-teman, ini ada potensi pola double top di sini. Dia lagi testing base-nya di area sini, area entry kita itu area sekitar 69.35 sampai 68.86. Kalau dia tembus ke bawah base ini, untuk lebih confirm lagi, kalau dia tembus ke bawah 68.86, ada kemungkinan dia akan confirm berarti double top-nya, kemungkinan akan turun ke 67.93, target keduanya 66.56, dan target ketiganya 65.2. Tapi hati-hati, kalau dia break ke atas 70.36, karena itu akan membuat pola double top ini fail. Jadi untuk posisi short-nya kemungkinan akan gagal juga. Gitu ya. Jadi antisipasinya di situ. Tolong sesuaikan nanti dengan toleransi risiko dan kekuatan modal masing-masing. Oke, lanjut kita akan cek yang terakhir ya. Forex di minggu ini kita mau bahas Aussie, dolar Australia. Dan ini kita bisa melihat ada potensi terbentuk symmetrical triangle di time frame 4 jam, outlooknya mingguan tentu saja. Dan kita bisa lihat sekarang dia lagi berada di area lower line. Berada di area lower line dari potensi pola symmetrical triangle ini. Salah satu tekniknya, antisipatif, kita bisa coba untuk cari konfirmasi sinyal buy di area ini, di area lower line ini. Kalau kita ambil angkanya itu mungkin kira-kira di area 0.62964 sampai 0.62771. Boleh cari konfirmasi sinyal buy di sini untuk sampai dengan seminggu depan dengan pembatasan risiko di 0.62514. Jadi stop loss-nya kira-kira patokannya area itu deh. Dan untuk target rebound-nya pertama di 0.63224, kedua di 0.63576 dan ketiga di 0.63925. Nah, ini secara fundamental juga akan ada kemungkinan RBI akan mengumumkan suku bunga. Kemungkinan dia akan hold dulu untuk suku bunga, dan kalau itu terjadi, kemungkinan Aussie-nya akan menguat terhadap US dollar. Oke, teman-teman cuaners, kayaknya itu dulu yang kita bisa bahas ya untuk pekan ini. Untuk outlook mingguannya sepekan tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 4 April 2025. Oke, sebelum saya tutup, nah ini juga mumpung menjelang Lebaran ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah, saya mewakili teman-teman di Forex MF mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini, dan semoga nanti kita bisa kembali menjadi manusia atau insan muslim yang lebih bersih lagi ke depannya dan lebih baik lagi. Terima kasih. Jangan lupa selalu pasang stop loss dan atur modal Anda jangan sampai overtrade. Sesuaikan setiap setup trading dengan toleransi risiko dan kekuatan modal masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam profit.